Selamat pagi anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan sehat? Sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapak silakan berdoa ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya sudah memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita mulai ya, saya sampaikan ya, saya mengecek dulu kehadiran adik-adik ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ya. Nah, karena sudah sehat-sehat ya, nanti hadir semua ya. Nah, pembelajaran hari ini ya kita yang sudah Bapak sampaikan ya, kita akan belajar tentang dimensi 3 ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, nah Bapak punya sebuah video ya, video inspirasi untuk adik-adik ya. Simak video berikut ya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, itulah video inspiratif ya bagi adik-adik. Nah, dari video itu kira-kira apa makna yang bisa adik-adik ambil? Silakan, barangkali ada? Ya, silakan. Dari video inspiratif tadi dapat saya simpulkan bahwa manusia itu sama seperti botol. Namun, botol tidak dinilai dari wujud fisiknya, melainkan dari isinya. Begitu juga dengan manusia. Manusia nyatanya diciptakan dengan keberagaman. Kita tidak perlu menjadi sempurna, menjadi rupawan, memiliki banyak kekayaan untuk terlihat baik di mata orang lain. Sebab
Kita dinilai dari karakter dan hati. Mau sebaik atau sesempurna apapun fisik dan material yang kita miliki, namun kita dikelilingi oleh karakter dan kepribadian yang negatif, maka itu tidak ada nilainya. Nilai yang ada apabila kita memiliki karakter yang positif di dalam diri kita. Jadi stop memikirkan masa lalu dan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Karena manusia yang bernilai adalah ia yang mampu mengendalikan diri dan membatasi dirinya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Nah, itulah makna dari sebuah video interaktif ya. Dari botol ya, sebagus apapun botolnya, ya kalau isinya dalamnya adalah air kemeran, botol itu tidak akan berarti ya, beragam. Nah begitu juga manusia, sebagus apapun, secantik apapun, seganteng apapun, kalau karakter orangnya tidak baik, nah di mata orang pasti akan menjadi tidak baik. Nah, pandai-pandailah ya adik-adik dari pergaulan. Ya jangan bergaul itu melihat dari sisi dan rupawan ya, dan rupanya ya. Jadi carilah teman yang memiliki karakter yang baik ya. Terima kasih ya. Nah kita lanjut ke materi. Nah sebelum masuk ke materi ya, Bapak mempunyai ini materi yang sudah mempelajari itu adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ya, siswa mampu menganalisis jarak antar titik dengan baik. Siswa mampu menganalisis jarak antar titik ke garis dengan baik. Siswa mampu menganalisis jarak antar titik ke bidang dengan baik. Nah, sebelum memasuki materinya, Bapak punya ada namanya soal pretest ya. Nah, pretest ya, silakan Anda kerjakan pretest berikut. Ya, silakan dikerjakan ya pretestnya. Berapa kasih waktu 10 menit ya.
Boleh? Sudah selesai? Ya, silakan kalau sudah lagi kumpul ya.
seperti tadi ya Pak Angga katakan bahwa kita akan belajar tentang media dimensi 3. Nah, sekarang perhatikan dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah 3 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu apa namanya kemana Pak? Ya. Yang kedua? Mati. Yang ketiga? Nah, itulah benda-benda yang ada ya kaitannya dengan dimensi 3 yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, yang berikutnya, nah ini, nah sesuai dengan sekarang kita belajar tentang proyek, gitu ya. Nah, fase yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan dimensi 3. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi 3? Ya, silakan mulai. Dimensi 3 sering disebut dengan istilah bangun ruang karena memiliki isi atau ruang atau yang bisa disebut dengan volume. Dimensi 3 merupakan suatu bangun yang memiliki ukuran volume, isi ruang, dan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang pada dimensi 3 terdiri dari kubus, balok, bola, tabung, kerucut, prisma, dan bimas. Ya, kemudian ya. Yang namanya dimensi 3 ada kubus, balok, bola, kerucut, dan lain sebagainya ya. Nah, berikut yang nomor 2, apa saja unsur-unsur yang ada pada dimensi 3? Ya, silakan. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen dasar, yaitu titik, garis, dan bidang. Ya, terdiri dari Garis, garis dan dan bidang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan titik? Ada yang tahu? Ya, silakan. Titik adalah lukisan tanda nokta yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Ya, udah dulu ya. Nah, ini sudah titik, sekarang garis. Nah, yang garis siapa? Ya, sini ya. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Ya, udah dulu ya. Ini titik sudah, garis sudah. Sekarang? Ya. Siapa? Bidang? Ya, silakan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Ya, mudah ya. Dari titik, garis, dan bidang. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menentukan jarak pada dimensi 3? Dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya. Nah, yang berikutnya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah jarak antar titik, ya, jarak antar titik, ya. Nah, jarak 2 titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi mencari panjang jarak antar kedua titik itu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat, ya. Nah, yang berikutnya jarak titik ke garis, ya. Dari jarak antar titik itu ya, jarak antar titik A ke garis adalah panjang garis juga lurus titik A ke garis B, ya. Nah, jadi perlu melakukan proyeksi titik A pada garis B terlebih dahulu, ya, dari sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis B. Nah, garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis B, ya. Nah, ketika gambarnya ya, budayanya nanti gambarnya ya. Nah, soal berikut yang kita pelajari adalah ya, jarak titik ke bidang, ya. Nah, ini namanya jarak titik ke bidang, ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, ya, kita akan mempelajari tentang proyek, ya. Nah, kita
pembelajaran itu adalah project based learning, pertama menentukan perjalanan mendasar, yaitu mendesain presentasi perencanaan proyek, terus menyusun jadwal, ya, memonitor peserta didik dan pekerja proyek, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Dari kesepakatan kita jadwalkan ini hari akan bisa membuat sebuah proyek. Nah, sebelum kita mulai membuat sebuah proyek, silakan Anda mencari kelompok masing-masing ya. Silakan kita Nah, silakan Anda kerjakan seperti itu ya. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada.
Sudah? Sudah. Karena sudah selesai membuat proyek, ya silakan untuk kelompok 1 silakan presentasi. Ya. Yang presentasikan hasil proyeknya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja yang sudah kami dapat dari soal-soal yang sudah diberikan. Yang pertama, di sini ada kubus dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Soal pertama itu adalah menghitung jarak dari titik A ke F. Jadi dari titik A ke F itu dapat untuk mencari jarak titik A ke F itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi untuk menggunakan teorema Pythagoras kita harus menentukan dulu segitiganya. Dari titik A ke F itu kita bisa mengambil dua segitiga yakni AEF dan segitiga ABF. Jadi yang kita ambil hari ini adalah segitiga A, B, dan F. Jadi untuk menghitungnya sendiri menggunakan rumus teorema Pythagoras yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
Oke, jadi untuk panjang rusuknya dari masing-masing kubus ini adalah 8 cm. Jadi untuk mencari jaraknya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Untuk AF kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 64. Jadi 64 ditambah 64 itu sama dengan 128. Jadi karena ini masih dalam bentuk kuadrat, kita harus mencari AF-nya. AF-nya adalah akar 128. Akar 128 ini sama dengan akar 64 dikali 2. Kita jabarkan seperti ini. Akar 64 itu sendiri sama dengan 8, jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Jadi untuk jarak dari titik A ke F itu sama dengan 8 akar 2. Nah, berapa hasil dari 8 akar 2 itu sendiri? Akar 2 itu nilainya 1,41. Jadi 8 dikali 1,41 itu sama dengan 11,28. Bisa kita buktikan dengan misal di sini. Di sini menunjukkan hasilnya adalah 11, mendekati 12. Seperti yang terdapat di sini, hasilnya adalah 11,28. Jadi rumus ini bisa membuktikan jarak sebenarnya. Untuk soal berikutnya saya persilakan kepada kakak. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu titik C dan C. Nah, untuk mengerjakan soal ini masih tetap menggunakan teori Pythagoras. Karena rusuk yang ada pada kubus yang kelompok saya buat itu 8 cm, jadinya kita tulis rumusnya. Jadi untuk hasil dari titik C ke garis B dengan rusuk 8 cm itu memiliki nilai yang sama dari titik A ke titik F, yaitu 11,28 cm. Nah, ini ulangannya. Baiklah, untuk tugas selanjutnya titik A ke bidang E, F, G, H akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Pada status yang saya persilakan. Baik, soal yang selanjutnya adalah soal titik A ke bidang E, F, G, H. Kita tentukan dulu titiknya. Misalkan ini adalah titik A, sedangkan bidangnya adalah ini. Bidang E, F, G, dan H. Pertama kita tarik garis lurus dari titik A menuju bidang. Baru tarik garis tegak lurus ke bawah untuk mencari A absen. Kita sudah menemukan A absennya. Jarak yang terdekat adalah antara titik A dan titik E. Jadi kita masukkan dalam rumus teorema Pythagoras.
Pythagoras. X kuadrat sama dengan AX kuadrat tambah A kali A absen kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Rusuk tadi yang dipilih adalah 8 cm. Jadi AE 8 kuadrat ditambah ini merupakan segitiga. Rusuk dari huruf E ke F itu dibagi 2. Jadi karena ini panjangnya itu 8 cm, jadi 8 dibagi 2, jadi 8 dibagi 2 itu 4. Karena ini menggunakan diagonal bidang, jadi 4 akar 2. 8 kuadrat itu hasilnya 64. 4 kuadrat itu hasilnya 16. Karena di sini ada akar 2 dengan pangkat 2, jadi akarnya bisa dicoret saja. Kita tulis dikali 2. X kuadrat sama dengan 64 ditambah 32. X kuadrat sama dengan 96. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat, Jadi X-nya kita ubah. X sama dengan akar 96. ini masih dalam nilai yang besar, jadi kita sederhanakan menjadi X sama dengan akar 24 dikali 4. Kenapa bisa 24 dikali 4? Karena 24 dikali 4 itu sendiri menghasilkan 96. Jadi X sama dengan akar 24 kita tulis. Sedangkan akar dari 4 itu adalah 2. Atau bisa ditulis 2 akar 24. 24 ini masih kita bisa jabarkan menjadi 2 dikali akar 4 dikali 6. Akar 4 itu adalah 2 akar 6. X sama dengan 4 akar 6. Jadi titik A ke bidang E, F, G, H kita menghasilkan jarak X sama dengan 4 akar 6. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Berikut untuk kelompok 2. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Luciana. Soal yang pertama, tentukan jarak antara titik A ke titik F. Di sini kami membuat kubus yang berjarak 10 cm antara semua titik. Misalnya dari titik A ke titik B itu 10 cm dan semua titik itu sama jaraknya yaitu 10 cm. Untuk menyelesaikan soal ini dari di sini kita disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik M. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumus tersebut adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita langsung memasukkan nilainya. AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB kuadrat itu jaraknya adalah 10 cm. BF jaraknya juga sama yaitu 10 cm. Karena di sini kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, jadi semuanya diisi pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Karena tadi dikatakan AF kuadrat,
Untuk menghilangkan kuadrat tersebut, kita bisa menggunakan akar pada angka 200. Akar dari 200 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 100 dikali akar 2. Akar 100 itu adalah 10, dan karena akar 2 itu tidak bisa dijabarkan, kita langsung turunkan saja nilainya dan menjadi 10 akar 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Lihat ya. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu tentukan jarak antara titik C ke garis BG. Karena di sini kita disuruh menentukan jarak antara titik C ke garis BG. Di sini juga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita langsung masukkan nilainya. BG kuadrat sama dengan, di sini dapat dilihat antara B ke G itu adalah diagonal bidang, sehingga karena tadi jaraknya adalah dikatakan 10, karena dia diagonal bidang, dia menjadi 10 akar 2 ditambah dengan nilai CG yaitu 10. Karena dia menggunakan teorema Pythagoras, dia diisi pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100, dan karena tadi 10 akar 2 pangkat 2, 10 pangkat 2 itu adalah 100, akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. 100 dikali 2 adalah 200, ditambah 100 sama dengan 300. Karena tadi dikatakan BG kuadrat, untuk menghilangkan kuadratnya kita bisa memindahkan menjadi bentuk akar. Di sini yang dijadikan akar adalah 300, sehingga akar 300 disederhanakan menjadi 100 akar 100 dikali akar 3. Akar 100 adalah 10, sedangkan akar 3 karena tidak dapat didefinisikan tetap turun menjadi akar 3, sehingga hasil akhirnya adalah 10 akar 3. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 2 sudah presentasikan hasil proyeknya. Ya, untuk berikutnya silakan kepada kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Baik, di sini saya sebagai kelompok 3 akan menjelaskan tentang rumus antara titik A dan titik F. KF memiliki panjang yang sama, yaitu 30 cm. Jadi 30 cm tambah 30 cm sama dengan 900. 900 tambah 900 sama dengan akar 1800. 1800 diuraikan menjadi akar 90 dikali akar 20. Akar 90 dikali akar 20 dibagi menjadi 2 yang menghasilkan 45 akar 2. 45 akar 2 akar 10 dibagi menjadi 5 menghasilkan 9 akar 2. Jadi itulah titik A ke titik F. Nah, di sini yang di B ditanyanya titik B ke garis BG. Di mana garis BG itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini panjang tiap tusuknya itu 30 cm. Jadi C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 30 kuadrat itu adalah 900, 900 ditambah 900 itu 1800. C sama dengan akar 1800. Akar 1800 itu adalah 30 akar 2. Jadi jawaban untuk bagian B itu adalah 30 akar 2.
Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ya, silakan lihat. Nah, karena tadi ya sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil karyanya yang dari proyek ya. Nah, sekarang silakan diatur kembali sesuai dengan tempat duduknya ya. Ya, jalannya cuma ya, rapi-rapi. Sudah? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya, sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bapak punya ada namanya soal post test ya. Nah, post test ini ya, adik-adik bisa mengerjakannya ya. Post testnya dikerjakan ya. Silakan, adik-adik kerjakan. Nah ini kerjakan di kertas HP. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit.
Sudah, silakan di bukunya. Karena pembelajaran ini sudah berakhir ya, ini selesai dapat kita di ya. Pembelajaran sudah berakhir. Ini mengenai proyek ya. Jadi dalam pembelajaran ini masih ada dapat Anda simpulkan ya. Silakan Anda boleh simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan. Dari kegiatan pembelajaran tadi, dapat saya simpulkan bahwa dimensi 3 memiliki manfaat tersendiri dalam kehidupan manusia. Melalui dimensi 3, kita bisa mengetahui ukuran dari suatu bangun ruang. Kita bisa mengukur jarak antara sebuah titik, garis, serta bidang. Tanpa dimensi 3, kita tidak akan tahu konsep dari suatu bangun ruang serta berapa ukuran yang dimilikinya. Ya, terima kasih ya, pulang ya. Ya, jadi bangun ruang itu ya, akademi juga itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kesan untuk pembelajaran hari ini? Silakan, ada yang? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajari kami. Kesan dan pesan saya, Bapak itu sudah sangat detail dalam menjelaskan dimensi 3 ini, dan dibarengi dengan media dalam memberikan materi kepada kami sangat puas. Terima kasih. Ya, silakan ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, tadi di awal kita belajar, sebelum belajar kita berdoa ya. Untuk di akhir pembelajaran kita harus berdoa ya. Semoga pembelajaran itu dapat bermanfaat. Ya, itu salah satu orang bisa memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran ini sudah berakhir ya. Untuk ke depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Dan untuk berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi.